Nah, sekarang nurun ala nurin. Si. Nah, niku Pak. Nurun ala nurin tadi kan tingkatan hidayah, ya. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi, ya, cahaya itu adalah sesuatu yang terlihat tampak dan terlihat oleh pandangan, gitu, oleh mata, gitu. Jadi nurun, ya ini tadi, kalau saklar ini tadi kita pencet, lampu yang nyala ini menjadi mati, menjadi off. Nah ini adalah nurun itu. Nah, nurun dalam artian cahaya yang gelombang elektromagnetik tadi, maka nurun ala nurin itu berarti cahaya di atas cahaya, Pak. Itu artinya spektrum cahaya. Jadi kalau cahaya putih dilewatkan prisma, ini SMA Muhammadiyah kudu duwe prisma. Wajib punya. Ya lek durung duwe segera segera melengkapi peralatan labnya, itu supaya bisa praktek. Ini makna nurun ala nurin. Jadi cahaya putih begitu dilewatkan prisma akan ture mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nih Pak, nih itu sunatullah, gak bisa diwalik-walik. Woi, bisa aja Ustaz kalau Allah menghendaki. Nah iki semulai ngawur. Durung apa-apa Allah menghendaki, ya menghendaki dengkulmu. Allah itu di ayat yang lain nggih disebutkan apa itu? Terkait sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu sudah berlaku sejak zaman lampau. Dan kalian tidak mungkin melihat perubahan. Jadi mejiku ibini ini sudah sunatullah Pak sejak zaman dulu. Nah itu. Kaya soalnya, wah insya Allah kalau Allah menghendaki. Nah, ngajinya kurang ayatnya, anak sing lali gitu. Kita harus paham ini. Yang minimum harus ada yang paham ini. Karena ini semua nanti implikasinya ke pengembangan teknologi. Dan teknologi itu terkait dengan kekuatan material kita, gitu. Nek perang, coba saya ke Ukraina karo Rusia, kan gak sebanding toh Pak, betul sebanding. Coba Amerika gak masuk senjata, skokut, kan itu. Amerika kan dodol senjata, puasok terus aja. Ayo nggon, kayak sing pokoknya gak mungkin menang, kon tuku terus kan. Gitu nggih. Lek menang kan bubar rampung bisnisnya nggih. Ha niku. Ini kaitannya nanti ke sana gitu nggih. Nah, ini Pak, kalau digerak-gerakkan nggih. Nah itu. Ya. Menarik ini kalau dilakukan di laboratorium nggih. Pengamatannya itu menjadi sangat menarik untuk putra-putri kita sehingga kemudian rasa ingin tahunya itu akan terus muncul gitu ya. Nurun ala nurin nah gitu. Ya. Nah ini. Jadi kalau tadi perspektif spiritualnya itu adalah tingkatan hidayah, sebenarnya ini ya, nurun ala nurin dalam arti yang lain begitu. Ya. Nah, bahkan cahaya itu Pak nggih, itu sebenarnya juga bisa diiris, bisa dipecah oleh yang namanya ini kristal non linear. Nah, ini pertama kali diamati di jendelanya Ratu Beatrix ya, dari Ratu Prancis itu. Jadi di istananya jendelanya terbuat dari kristal. Jadi kalau pagi cahaya itu melalui jendela lalu terbelah gitu. Itu. Nah, ini namanya bahan kristal non linear ya. Itu menjadi bagian dari bahan aktif yang saat ini Pak dalam pengembangan eptek lanjut itu nggih. Nah, sekarang Pak nggih ini foto di waktu apa nih Pak? Waktu dalu nggih. Tanpa cahaya, zulumat. Jadi kalau malam langit kita itu gelap. Langit kita itu tanpa cahaya. Ya. Itu artinya ruang angkasa di sana itu sebenarnya kosong, Pak. Itu. Jadi kalau kita itu sekarang terang benderang, ada siang, ada malam. Itu karena jarak kita dengan matahari itu tidak terlalu jauh. Ya.
Ada materi ngaji yang namanya malam terus menerus sampai hari kiamat. Itu surat Al-Qasas ayat berapa itu Pak? 72 dan 73 kan? Itu ya. Itu. Jadi akan ada di suatu tempat yang di situ malam terus menerus tanpa siang sampai hari kiamat. Itu. Juga ada tempat yang siang terus menerus, tadi malam terus menerus sampai hari kiamat tanpa siang. Ada juga yang siang terus menerus sampai hari kiamat. Kita ini diatur 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kita bisa bekerja, malam bisa istirahat. Tapi kata Allah, bagaimana kalau kamu ditempatkan di suatu wilayah yang di sana malam terus menerus? Wonten pundi Pak kinten-kinten niku? Di Neptunus. Jadi Neptunus itu meskipun permukaan planet itu menghadap bumi, di situ situasinya seperti menjelang subuh, fajar kadzib itu. Jadi masih gelap. Gitu, apalagi kemudian membelakangi. Jadi situ akan gelap terus-menerus selamanya. Ya, dan kita tidak ditakdirkan di sana. Gitu ya. Kita tidak di bumi. Nah, ini Pak. Kegelapan ya. Nah, ini gambar bulan purnama. Bulan itu menurut ilmuwan jaraknya hanya 385.000 km. Sedangkan kecepatan cahaya tadi berapa? 300.000 km. Jadi kalau saya nyalakan ini ya, jadi masalah malam langsung gini, tek gitu. Maka dalam waktu 1 detik cahaya pointer saya itu sudah sampai di bulan. Ya. Karena itu begitu kita melihat bulan lalu ditanya, ya, bulannya ono ora? Ono. Kita bisa pastikan itu, ya. Tetapi sekarang ibu bapak, bintang paling dekat dengan kita, ya, bintang yang paling cedek, itu sakjane srengenge, tapi srengenge itu kan sudah sudah disebut dengan Samsun di Al-Qur'an. Tapi bintang yang paling dekat dengan kita itu Pak, namanya Alpha Centauri. Sebenarnya yang paling dekat adalah Proxima Centauri, tapi Proxima Centauri itu remeng-remeng Pak, mboten saged ketinggal gitu nggih. Kalau yang Alpha Centauri itu cendar-cendar gitu nggih. Ketinggal Pak. Itu. Nah, niku nggih tebihipun itu kalau perjalanan cahaya Pak 4 tahun 4,35 tahun cahaya. Iku pirang kilo? Nah, 4,5 itu Pak ya, 4,35 setahun 300 sudah 5 dino. Sedino 24 jam. Sak jam swidak menit, sak menit swidak detik. Berarti tahun 35 itu setara dengan seseta itu gitu. Juta, miliar, triliun. Jadi 41 triliun gak kitung duwe gak apa-apa. 154 miliar 480 yuta kilometer Pak. Waduh, bintang Alpha Centauri. Nggih, bintang Pak, bintang terang yang paling dekat dengan kita. Iku lek umpamane cahaya budal, iku perlu waktu petang tahun, petang wulan, seminggu. Itu Pak, kalau kita hitung dalam hitungan tahun, bulan, dino, petang tahun, petang wulan, pitung dino. Itu Pak nggih. Nah, artinya nopo? Nah, ini Pak nggih artinya. Ini kan tahun baru nggih. Mbok bilih ibu bapak mangke dalu mirsani Alpha Centauri nggih. Jadi melihat ke atas lalu kita katakan, "Oh, itu Alpha Centauri." Iku sak janjane ya. Yang kita lihat niku Pak nggih, itu adalah penampakan Alpha Centauri 25 Desember tahun 2018. Gitu loh Pak. Baru datang ke kita nanti malam. Itu Pak, artinya itu. Oke. Nah, sedangkan cahaya Alpha Centauri yang dipancarkan nanti malam itu kapan nyampe kita? Yo ngitung ae. Yo. 1 Januari petang tahun berarti 2023, petang tahun berarti 2027. Tambahi petang bulan, Januari, Februari, Maret, April. Oh, Januari, Februari, Maret, April, Mei nggih.
Mei 1 Mei tambah itu berarti piro? 8 Mei 2027 niku Pak. Niku nggih. Terus lek ditangkoni nggih. Niki Pak, niki sing penting. Lek umpami nggih putra putri kita atau cucu kita, Kum, bintang niku ono gak Kum? Nah, kita Bapak, yuk pripun jawabe? Pripun? Ono nggih. Pripun? Wallahu a'lam Ibu Bapak. Gitu loh. Sebab napa? Mbok pilih Alpha Centauri niku nggih. Misalkan kemarin itu itu kita tahunya itu adalah 7 Mei 2027 gitu loh ya, kita tahunya itu di situ itu. Jadi misalkan nanti malam itu ya putra putri kita atau cucu kita tanya, Kong, bintang nang dhuwur iku ono ora? Jawaban yang adil itu adalah wallahu a'lam gitu. Karena apa? Karena misalkan Alpha Centauri ini seminggu yang lalu itu ya 25 Desember itu mati, meledak, kemudian pudar nggak kelihatan, itu baru bisa kelihatan, baru kita lihat itu adalah 1 Januari 2000 kok 1 Januari 1 Mei 2027. Jadi 4 tahun 4 bulan 7 hari yang akan datang. Jadi di antara itu ketika terjadi sesuatu kita nggak tahu bintangnya. Tapi kalau bulan karena hanya butuh waktu 1 detik, begitu kita lihat tahun ini bulan ono enggak? Ono. Kita bisa pastikan itu. Tapi kalau bintang, wallahu alam. Ya. Dan kita memang sudah terlalu lama Bapak dininabobokkan oleh lagu-lagu bintang kecil. Ya. Bintang kecil, bintang kecil, bintang kecil, bintang kok kecil. Itu bintang yang kelihatan kita gitu kan. Kan nggak mungkin bintang gede, nggak payu, maksud lagunya nggak payu. Main ngawur, nggak lagu ngawur gitu kan. Itu, jadi itu karya seni dan ini ilmu pengetahuan gitu. Iya, itu. Bulan pun kan kelihatan seperti ukuran bulan, tapi matahari itu kan kelihatan seperti bulan. Padahal matahari itu Pak G, besarnya itu kalau ada 1 juta bumi dimasukkan matahari itu masuk Pak di dalam bola matahari itu ya. Nah jadi itu ya, jadi jawabannya adalah Allahu a'lam begitu nggih. Nah anta nurun faqan nurun ya ini tolal badru ya, jadi sholawat al badar gitu, anta nurun faqan nurin, jadi kamu adalah yang terbaru. Jadi secara teori kecepatan cahaya itu Pak itu tertinggi di alam semesta, okay? Sehingga Mas dulu kita sekolah SD loro tambah loro piro Mas? Papat tambah papat bolu, okay? Bolu tambah bolu 16, okay? Itu lek angka. Saiki lek simbol-simbol Mas, A tambah A piro? 2A. B tambah B piro? 2B. C tambah C piro? C tambah C itu C Mas. Niki lho nggih. Karena C-nya itu kecepatan cahaya, Pak. Nah, ini demo terakhir nggih. C sing putra-putri jenengan wonten derek ngene. Ayo, iki sing ayo ngene. Ini, Dek, ini. Sini, ini niku Pak, nggih Pak. Enggak Pak, praktek mriki Pak. Niku Pak, dengan. Ayo Dek. Ayo Dek, sini Dek. Ayo Dek. Ini pelajaran Dek. Siapa Mas? Siapa yang mau gitu? Ajak. Atau yang tapak suci itu kalau mau. Ayo sini. Nah, lah nggih. Pak, ini pelajaran Pak. A tambah A 2A, B tambah B 2B nggih. C tambah C, C. Sini nih. Nggih. Ya. Ya. Dek, kamu iki gitu loh. Tuh, ya. Madep gitu loh. Betul nggih? C. Adem gitu. Betul ngene. Rotore ini. Nah, wis ya. Aku kok gak nggo buku, lek nggo buku tak kayak hadiah ya. Duwe, Pak. Iki mau piye?
niki madhep pundi Pak? Betul nggih kula ngaler. Dik, kula tak hitung ping 3 mlaku 3 langkah ya. Ya. Maju ya. Nggih, lek mundur tabrakan kadang nggih. 1, 2, 3. Nggih. Pak, kula mlampah pundi Pak? Ngaler. Mriki pundi Pak? Gitu, gitu. Sepakat? Wonten ingkang sepakat? Mboten nggih. Sepakat betul nggih. Saya dulang nggih, dulang. Ada Brono. Ada Brono. Ojo akeh-akeh, 2 langkah ya. Ya. Tak kode ping 2 nggo mlaku 2 langkah nggih. 1, 2. Pak, kula mlampah pundi? Kilen. Ada mriki pundi? Ngetan nggih. Dulang nggih. Terus nggih, sepakat soal nggih. Sepakat. Dulang. Nah, Pak, kula sakniki ten kutub. Kutub utara, Pak. Daerah Moskow niku nggih. Moskow. Tak hitung ping 3 mlaku ya. 1, 2, 3. Nggih. Pak, adik niku mlampah teng pundi? Lha ini lho. Mlampah ngidul. Kula teng pundi, Pak? Kula ngidul, Pak. Niku lek teng kutub, Pak. Nggih. Makasih, Dik. Ya. Nih, jangan mau wis ngono kayak hadiah duit jare mau ini. Ya. Iya, kadung duit nemesu. Nggih, paham Pak nggih? Sing terakhir paham nggih? Jadi adik niku ngidul, kula kebalikan tapi tetap ngidul, Pak. Jadi semua orang yang di kutub kemanapun dia bergerak itu pasti ke selatan. Cuma gak ono global dengan global tak nggih. Pirsani Pak, global di kutub. Jadi siapapun yang bergerak meninggalkan kutub utara itu pasti ke selatan meskipun tadi berlawanan. Paham Pak nggih? Tak delok sing gak paham. Lah iya gak ono global ya. Global iku lah bola dunia niku lho Pak nggih. Kalau di sembarang titik di muka bumi Pak nggih. Kalau saya berjalan tadi memang kalau saya ke utara yang di belakang saya berlawanan pasti ke selatan. Itu di titik manapun selain di kutub. Tapi begitu di kutub dia ke selatan, saya juga ke selatan. Nah, ini juga berlaku untuk kecepatan cahaya, Pak. A tambah A2A, B tambah B2B, begitu C itu kecepatan cahaya, maka C tambah C itu adalah C. Terus kemudian itu enggak ada gendeng. Gitu. Gak masuk akal. Itu gak masuk akal. Akalnya gak nutut di kesian. Maka ilustrasi tadi itu di bumi tadi itu Pak, kayak paling sederhana itu. Gitu loh, nggih. Oleh nok matematik ono meneh, Pak. Yang namanya infinite itu. Ya, infinite dalam limit itu. Infinite tambah A infinite. Infinite tambah B infinite. Infinite tambah infinite. Gak rong infinite tapi infinite gitu. Nah, ini paling gampang. Saya tambah sih, nggih. Wis tak tutup ben ngelune gak nemen-nemen. Gini Pak, niku maksudnya tadi Allahu nurus samawati wal ard dalam perspektif fisika, kecepatan tertinggi dalam semesta itu adalah kecepatan cahaya yang tidak bergantung kepada pengamat, tidak bergantung pada siapapun, jadi hanya bergantung pada dirinya sendiri. Itu makanya kemudian di ayat tadi Allah seolah-olah mengidentifikasi diri dengan Allahu nurus samawati wal ard. Kenapa Allah mengidentifikasi sebagai cahaya langit dan bumi? Tidak misalkan Allahu ma'ul haya. Allah itu air kehidupan, kan gitu. Tirta merta dalam dunia pewayangan kan? Tapi Allah nggak memilih itu. Allah memilih nurus samawati wal ard. Nah, ternyata cahaya itu juga punya sopan santun, Mbak. Kalau bergerak di ruang angkasa itu Pak nggih, kalau ono srengenge, gak tabrak Pak. Nun sewu nggih, muter Pak. Nggih. Itu teori dan itu dibuktikan pada saat gerhana. Pada saat gerhana niki Pak. Itu. Ini yang kemudian membuat Einstein itu menjadi ilmuwan terbesar abad 20 ya karena teorinya ini yang mengatakan bahwa ruangan di langit sana itu ruangnya ternyata melengkung-melengkung.
Wis ngopo meneh lho. Kapan-kapan lek sempat ngaji meneh. Tak critakno gitu sik nggih. Nah, diamati nih, baik mau. Saat grono srengenge nggih. Nah niku wis tak lewati sing iki nggih. Nah, ini Pak. Hiroshima Pak nggih. Ini gedung yang dibom atom 6 Agustus 1945 ya. Saya sempat tinggal di dekat sini tahun 97 sampai 2002, 5 tahun nggih. Nah, ini dibom Pak. Ya, sampai hari ini gedung ini dibiarkan seperti ini Pak. Dilapisi oleh zat kimia supaya tidak hancur ya oleh panas, hujan dan salju. Ini dijadikan monumen perdamaian supaya menungso itu ingat, ojo dolanan bom atom. Iku lho akibate. Ya, ini Pak niki. Nah, bom atom niku ini Pak, ini merupakan teorinya niki Pak dari EMC kuadrat. C itu kecepatan cahaya tadi itu. Ini namanya konversi massa energi. Rumus teko Einstein Pak. EMC kuadrat itu sakjane singkatan teko basa Jawa, endas mumet cekot-cekot. Saking ngangele yo, C tambah C, wae cenut-cenut. Mulai rasa sarapan piye mau ngaji kok C tambah C. Ya gini kan. Nah, jadi ini yang dikenal dimanapun rumus ini Pak, diterima di dalam dunia ilmiah di muka bumi ya, kecepatan cahaya C-nya itu Pak. Nah, karena itulah kemudian Barat dan pengikutnya Jepang, Cina, Korea menjadi maju karena mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya. Kene sih ngaji surat An-Nur. Ya gak apal-apal bisa. Orang bener ya. Saya hafal orang bener ya. Ha iki. Jadi di dalam Al-Qur'an meniku Bapak nggih, sebagai kesimpulan wonten 800 ayat alam. Niku kaping gangsal langkung kathah ketimbang ayat fikih. Tapi umat Islam itu hanya fokus pada ayat fikih yang jumlahnya hanya 160 ayat. Akibatnya kita abai pada fenomena alam, kita abai pada pengembangan iptek, medis dan pertanian. Akibatnya kemudian kita tidak menjadi bangsa mandiri sampai hari ini. Coba itu motor itu, kan motor itu mereknya ya hampir semua Honda kan. Wes kamu mungkin ono yang mereknya nyambe wedhus kan. Mesti Yamaha itu kan gunung Pak. Honda itu sawah. Ayo tak kandhani. Kalau ini 5 tahun nang Jepang. Honda itu sawah artine. Yamaha itu gunung. Jadi kene iso sajane nggak motor dhewe jenenge nyambe, bolos, bacul ngono lho. Ya, tapi kene gak iso Jepang. Nah itu salah apa sebabnya kita apa Pak terhadap ayat-ayat alam ini, padahal ayat alam itu bisa membuat kita kemudian care dan menjadi kuat karena kita bisa memproduksi. Sementara Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu Pak nggih, pikirane kudune ngekei memberi itu tangan dhuwur. Jadi rahmatan lil alamin niku Bapak nggih, pikiran kita, mindset kita itu harusnya produsen, bukan konsumen, bukan user. Mula Pak, monggo mulai nggih enjing menika tahun baru kita arahkan putra putri kita selain ngaji di UIN, yo ngaji no ITS. Ilmu perkapalane Nabi Nuh iku ana ning ITS. Ilmu metalurginya Nabi Daud iku ana ning ITS, gak ana ning UIN. Dikira sing Islam Pak sing gawe kapal Nabi Nuh. Sinaune no ITS. Melunakan besi Nabi Daud ilmune no ITS. Jadi ITS itu perguruan tinggi Islam. Ojo gelem diapusi perguruan tinggi sekuler ngaji no ya tidak. Nggih. Saderenge niku mlebet tren saya. Nggih. Makaten mawon nggih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu, ya. Iman dan ilmu. Jadi di dalam Islam sebagai agama yang sempurna, keimanan kita juga harus terekspresi dalam amal-amal.
Nah, salah satu amalnya adalah mempelajari dan mengolah alam sehingga kemudian bisa mewujudkan kita sebagai rahmat bagi sekalian alam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Alhamdulillah. Ada waktu 10 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa kalau mau tanya ditulis atau di WA ke saya biar cepat. Yang nggak punya WA nggak usah nanya. Iya. Sebelum ada yang masuk, saya tertarik gini, Bro. Kecepatan cahaya tadi 300.000 km per jam. Nah, Detik. detik. Makhluk Allah yang Rasul nyatakan diciptakan dari cahaya kan malaikat gitu. Ya. Kelimatil malaikatu minan nur atau min nur ya. Yeah. Ada satu pertanyaan yang barusan dulu pernah ditanyakan, saya barusan nemu jawabannya, yaitu tentang berapa jumlah malaikat maut. Ya, kalau Jibril, mungkin orang sekarang ngomong Jibril itu saya ini buka nganggur Pak Ustaz, karena tugasnya sudah selesai. Sementara malakul maut itu Pak Israel kan kerja terus jabutin nyawa sak donya. Nah, ada pertanyaan, Israel itu jumlahnya piro? Berapa jumlahnya? Ya, saya nggak berani jawab karena di Al-Quran itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nggak ada yang tahu tentang pasukan Allah termasuk malaikat kecuali Allah. Mungkin nggak satu. Ternyata tadi terjawab mungkin saja. Kalau kecepatan cahaya dalam 1 detik 7 kali muterin, 7,5 kali muterin bumi, berarti bisa jadi mungkin saja Israel itu satu, kecepatannya seperti kecepatan cahaya, sehingga kita menyebut di Amerika ada orang mati dan di Indonesia mati bareng. Sebenarnya nggak bareng karena kecepatan cahaya bisa 7,5 kali. Intinya nggak boleh kita mengatakan nggak mungkin Israel siji penggawaannya pakai nyabuti wongnya, nyawane wong sandunya. Terjawab mungkin saja. Karena kalau Israel kecepatannya 300.000 km per detik, ya bisa ngomong sandunya. Ya mungkin. Jangan katakan tidak mungkin, kecuali Allah sebutkan jumlahnya. Ya, ada pertanyaan Pak ya? Kalau nggak ada, saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang kita simak barusan jangan sampai hanya menjadi wawasan, karena al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Maka benang merah yang bisa kita ambil ketika kita mengetahui yang demikian tadi, ada bintang yang kita lihat sekarang padahal itu adalah 4 tahun sekian bulan yang lalu. Ya, pertama betapa kecilnya bumi. Kalau bumi saja kecil, terus kita itu seapa gitu kecilnya, apalagi dibandingkan dengan Allah yang Maha Besar. Kemudian kita tahu di situ bahwa betapa pengaturan Allah terhadap alam semesta itu sedetail itu. Kita aja diterangkan tadi sama Profesor Agus yang menerangkan seperempat atau kurang dari seperempat yang kita paham gitu ya. Iya, itu sedetail itu Allah mengatur alam semesta. Maka jangan pernah mengatakan yang di alam semesta ini adalah mekanisme alam, tetapi itu adalah pengaturan Allah yang demikian detail, sehingga kita lebih kokoh tauhid kita bahwa tidak mungkin ada yang mampu mengatur alam semesta ini, apalagi menciptakan, yang patut untuk dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada sebuah syair dari Arab Badui, orang Arab gunung, ketika ditanya bima arafta rabbika, dengan apa kamu kenal Tuhan? Orang Arab itu membaca syairnya ini, al-ba'ratu yadulul al-ba'iri, teletong unta itu menunjukkan adanya unta. Kemudian wa atharul qadami yadulul al-masiri, telapak kaki itu menunjukkan adanya orang yang pernah berjalan di situ. Fasamawati dzatul abraj, lalu bagaimana dengan langit yang penuh dengan bintang-bintang? Wal ardu dzatul fijad, dan bumi yang terhampar dengan jalan-jalannya. Kemudian wal baharu
Zatul amwaj, dan laut yang di sana ada gelombangnya. Ala yadullu ala sami'il basiri. Apakah itu tidak cukup membuat bukti bahwa adanya Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat? Maka paham nggak paham, hari ini kita naik levelnya dari badui yang berdalil dengan teletong onta, kita sudah bisa berdalil dengan teletong ayat-ayat alam semesta. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya secara pribadi mudah-mudahan waktu bisa Ini berjumpa kembali. sampaikan channel YouTube dulu. Channel YouTube-nya Oke. bagi yang punya HP. Nanti saya akan share channel YouTube punya pribadi ada. Itu ayat semesta itu pribadi. Oh ya, nanti kita share. Tadi sudah saya promosikan. Oh, gitu. Pokoknya cari di YouTube-nya Profesor Agus ya. Entah itu pemaparan tentang materi-materinya atau pidato pengumuman profesornya. Ya kalau kita berjiwa Muhammadiyah nangis. Ya paling enggak kita berjiwa Islam itu ya terkenallah hati kita untuk itu. Maka cari di YouTube-nya Pak ya. Cari di YouTube-nya. Insya Allah di channelnya banyak, di channel ITS maupun channel pribadi beliau. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Amin. Mudah-mudahan ada juga penerus-penerus beliau Amin. karena beliau sudah hampir 60 ini. Amin. Ya. Kami dari panitia kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita fikir daya nasrullah wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.